sejauh ini gue ngeliat netizen sangat menghormati banget gue untuk ngobrol dengan puas gitu. Ya, shalom teman-teman semua, dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemaya Niascin. Terima kasih buat teman-teman semua dan para sahabat yang sudah mendukung channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Dan pada video kali ini teman-teman, saya menanggapi satu judul video dari channel YouTube Saudara Kita Muslim, di mana judul videonya itu yaitu Daniel Mananta mualaf usai bertemu dengan UAS atau Pak Ustadz Abdul Somad ya. Nah teman-teman, isinya merupakan wawancara terhadap Daniel Mananta, di mana ada beberapa orang yang mewawancarai dia, bagaimana pertemuannya dengan UAS, apakah dia dapat hidayah atau tidak. Nanti kita akan bisa dengarkan hasil wawancaranya. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Kita ini gini deh, kita ini negara Pancasila. Sebagai orang Indonesia yang baik dan benar, itu harusnya mengikuti sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau misalnya lu lebih percaya dukun dan bukan lebih percaya Tuhan, berarti lu bukan orang Indonesia yang baik dan benar. Lu harus percaya banget dan bergantung sama Tuhan, karena sila pertama kita ketuhanan yang Maha Esa. Jadi untuk menjadi orang Indonesia, ya sudah seharus dan sepantasnya percaya sama Tuhan yang Maha Esa. Udah kayak gitu sih. Bang, tapi serius deh, sekarang itu kan netizen atau orang-orang mostly yang akhirnya jadi mencoba mencari-cari kesalahan orang. Lo nggak takut dengan statement lo kayak gini, kemudian jadi kayak Daniel Mananta, dia melawan apa segala macam. Ini tergantung kalian sih. Nanti kalian komentarnya gimana. Dilihat Ya kan, ya. Apakah kalian nanti akan baik sama gua, atau nanti gak taunya ini ada yang sponsorin dukun di sini. Jadi gue juga gak tahu nih. Tapi intinya sih gue ngerasa apa yang gue omongin, apa yang gue lakuin itu sebisa mungkin selalu membawa kedamaian dan cinta kasih dan sukacita ke orang. Jadi kalau misalnya, tapi again, gak semua orang bisa gak semua orang akan setuju. Ya itulah hidup gitu. Soalnya banyak juga netizen yang komen kalau kadang itu dapat hidayah. Ini tanggapan kalian Oke. setelah ngobrol sama Mas. Well, maksudnya dapat hidayah itu artinya apa ya? Karena setelah ngobrol sama Puas, jadi kan kayak hikmah kalau bahasa Malah langsung berpondok ya. Muter-muter langsung ya. Sejauh ini gue ngeliat netizen sangat menghormati banget gue untuk ngobrol dengan puas gitu. Gue mempunyai prinsip seperti ini: cowok sama cewek sahabatan, suka nonton bareng, suka makan bareng, suka ngobrol bareng, suka teleponan bareng. Menurut lu mereka sahabatan atau pacaran? Sahabatan. Tapi orang-orang sekitarnya bilang, wah ini pasti pacaran. Gak mungkin lah, gak ada tuh cowok sama cewek bisa temenan bareng habis itu gak pacaran, ya kan? Pokoknya kayak gitu kan. Nasrani ketemu Ustadz. Wah tuh Nasrani pasti mualaf tuh. Gak mungkin deh tuh, ya kan? Ya udahlah, itu anggapan orang gitu. Sekarang ini kan kalau soal masalah keyakinan, soal masalah masalah gue dengan keyakinan gue, itu basically gue sama Tuhan, kayak gitu. Itu udah saya gue sama Tuhan. Jadi netizen boleh berbicara dan ngobrol dan lain-lain gitu, dan gue sendiri juga sangat menghormati mereka juga. Ya udah, I love it. Gitu aja. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Ada beberapa orang yang menanyakan kepada Daniel Mananta terkait obrolan mereka dengan UAS.
Nah, mungkin orang ini melihat dari channel Daniel Mananta ini ada beberapa video itu ya, di mana antara Daniel Mananta dengan UAS melakukan satu percakapan atau obrolan, apalagi itu terkait dengan masalah agama. Dan pada video tadi kita melihat mereka menanyakan bagaimana setelah bertemu dengan UAS, apakah dapat hidayah. Nah, hidayah itu sebenarnya teman-teman kalau definisinya di agama Kristen, hidayah itu merupakan anugerah ya, di mana ketika orang mendengarkan Injil dia menerima anugerah itu atau hidayah lah bahasa sehari-harinya. Tetapi dia menjawab tadi bahwa masalah itu hubungannya dengan Tuhan ya. Nah, teman-teman, karena saya juga pernah pernah melihat ada statement dari Pak UAS. Saya menonton dari video Daniel Mananta ini, di mana UAS mengeluarkan satu statement yang mungkin ini perlu ditonton atau perlu didengar oleh banyak orang sebenarnya supaya terbuka pikiran mereka. Nah, statement yang dikeluarkannya teman-teman, di mana dia berkata bahwa amal dan ibadah atau ritual itu tidak membuat manusia atau membuat seseorang itu masuk surga. Nah, intinya usaha berbuat baik, usaha untuk ibadah, usaha untuk beramal itu tidak membuat seseorang masuk ke dalam surga. Saya mau memperlihatkan kepada teman-teman satu statement ini yang mungkin ini berdasarkan hadis juga ya, di mana UAS mengeluarkan statement bukan hanya sekedar asumsi, tetapi dia berdasarkan dalil dari hadis itu sendiri. Mari kita lihat videonya berikut ini. Kamu masuk surga bukan karena amalmu. Kata Nabi, kamu masuk surga bukan karena amalmu, bukan karena ritualmu. Lalu sahabat bertanya, engkau ya Rasulullah juga masuk surga bukan karena ritualmu? Bukan. Terus kenapa? Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Aku masuk surga karena kasih sayang. Jadi statement ini teman-teman sekalipun singkat, kalau orang memahami dan menelaah baik-baik apa yang disampaikan oleh UAS ini, bahwa amal dan ibadah itu tidak membuat seseorang masuk surga, melainkan kasih sayang daripada Allah itu. Nah, jadi statement ini membuat Daniel Mananta ini makin yakin akan kasih sayang Allah itu melalui pengorbanan Yesus Kristus. Jadi itu menguatkan kembali iman Daniel Mananta malah. Nah, kalau misalnya Daniel Mananta dia mau mualaf meninggalkan kasih sayang Allah itu dan dia menganut agama lain yang dimana di sana ada usaha manusia untuk menyelamatkan diri sendiri, saya rasa itu pola pikir yang mungkin ini terbalik ya. Kok bisa dia tinggalkan kasih sayang Allah dan dia kembali kepada usahanya sendiri untuk menyelamatkan diri sendiri. Dan ini merupakan hal yang mustahil. Saya yakin bahwa Daniel Mananta dia mengerti agamanya, dia mengerti ajaran kitab sucinya, dan dia juga mengerti kasih sayang Allah itu melalui pengorbanan Kristus. Jadi bukti kasih sayang Allah itu kepada manusia itu ada di dalam Yohanes 3 ayat 16, di mana di sana dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itu buktinya Allah itu sayang kepada manusia. Itu buktinya Allah itu cinta kepada manusia. Itu buktinya Allah itu mengasihi manusia. Karena di dalam Petrus, dalam suratnya Petrus itu dia berkata bahwa Allah itu tidak menghendaki seorang pun binasa sebenarnya. Tetapi kenapa masih ada yang binasa? Karena orang-orang tidak mau membuka hati untuk menerima kasih sayang Allah itu. Nah, Paulus sudah menuliskan bahwa karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Itu bukan hasil pekerjaanmu.
melainkan itu pemberian Allah. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, itu perkataan Paulus ya di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Bukan karena usaha manusia untuk berbuat baik, beramal, atau ritual-ritualnya. Bukan karena itu orang masuk surga. Melainkan kita diselamatkan karena kasih karunia, kasih sayang Allah. Sebenarnya UAS sudah mulai mendekati pemahaman akan anugerah itu, anugerah keselamatan itu. Nah, kita diselamatkan bukan karena berbuat baik. Apakah manusia tidak perlu berbuat baik? Bukan begitu juga pemahamannya. Tetapi perbuatan baik itu merupakan buah dari pertobatan seseorang. Ketika orang sudah mengenal Tuhannya dengan benar, maka dia mengamalkan itu. Tetapi tujuannya bukan untuk masuk surga. Nah, melainkan itu bukti. Perbuatan baik itu kan merupakan bukti bahwa dia sudah mengenal Allahnya dengan benar. Nah, apa yang diperintahkan oleh Allahnya, pasti dia mau taat. Dia ikuti, dia turuti. Dan Yesus sudah memberikan teladan bagi kita bagaimana kita harus mengikutinya. Mulai dari kasihnya, pelayanannya, ketaatannya, dan lain sebagainya. Yesus sudah memulai itu untuk menjadi teladan bagi manusia. Bagaimana berbuat baik. Berarti kalau kita sudah berbuat baik, itu artinya kita sudah mengenal ajaran kita itu dengan benar. Kita sudah mengenal Tuhan kita dengan benar. Itu buah dari iman kita. Buah dari pengenalan kita akan Tuhan itu sendiri. Nah, jadi deal di sini. Jadi kalau ada kita lihat video yang diupload atau judul-judul video dari saudara kita Muslim yang mengatakan Daniel Mananta mualaf usai bertemu dengan UAS, saya lihat itu sangat keliru sekali dan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Dan juga Daniel Mananta sudah memberikan jawaban ya, bahwa masalah itu hubungannya dengan Tuhan. Masalah mualaf atau masalah hidayah itu hubungan dengan Tuhan. Dan itu sudah jelas, hidayah itu merupakan kasih karunia daripada Allah. Dan Daniel Mananta sudah menerima kasih karunia itu sendiri. Justru saudara-saudara kita yang Muslim itu bisa memahami apa yang dikatakan oleh Pak UAS ini. Masalah amal dan ritual tidak bisa membuat seseorang masuk surga. Harusnya disitulah mulai seseorang berpikir dari statementnya itu. Apalagi dia memakai dalil-dalil. Nah, jadi harusnya itu membuat kita bisa berpikir dan kita diberikan satu perasaan yang penasaran, satu rasa penasaran bagaimana sih kasih sayang Allah itu dan apa buktinya kasih sayang Allah itu. Nah, karena Allah itu benar-benar membuktikan kasih sayangnya kepada manusia, bukan hanya sekedar ucapannya saja. Misalnya kita mencintai seseorang, menyayangi seseorang, mengasihi seseorang, otomatis teman-teman, kalau misalnya dia mengalami masalah, mungkin dia jatuh di depan mata kita, orang yang kita sayang jatuh di depan mata kita, apakah kita mau lihat-lihat dia saja, atau kita turun tangan untuk menolong dia, untuk membantu dia, untuk menyelamatkan dia. Kita kan sayang sama dia. Jadi bukan hanya sekedar ucapan kita itu. Jadi kita harus membuktikan sayang kita itu kepadanya, cinta kita itu kepadanya, kasih kita itu kepadanya. Ya harus mesti turun tangan menolong dan menyelamatkan dia, membantu dia. Demikian Allah. Ketika dia lihat manusia sudah jatuh ke dalam dosa, ya jadi dia tidak tinggal diam dong. Namanya Allah itu maha penyayang, maha pengasih. Ketika dia melihat manusia itu jatuh ke dalam dosa, maka sebagai bukti kasih sayangnya itu, dia harus turun tangan untuk menyelamatkan manusia itu yang jatuh ke dalam dosa. Jadi
itulah sebabnya Allah itu datang dalam rupa manusia. Demi apa? Demi menyelamatkan manusia. Melalui apa? Melalui pengorbanannya. Jadi saya tidak perlu jelaskan lagi pengorbanan itu seperti apa dan kenapa harus darah. Nah, itu di video saya sebelumnya saya sudah jelaskan ya mengenai itu. Karena sesuai ajaran Taurat bahwa tanpa penumpahan darah itu tidak ada pengampunan dosa. Maka dengan darah itulah maka dosa manusia diampuni. Kenapa? Karena dari darah itulah keluar nyawa makhluk. Jadi ada nyawa di situ yang harus menggantikan nyawa orang yang berbuat dosa. Kalau tidak ada yang menggantikan, maka nyawa orang yang berbuat dosa itulah yang akan binasa. Jadi itulah tujuan dan misi Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Sebagai apa? Sebagai bukti dia menyatakan bahwa Allah itu sayang kepada manusia, mengasihi manusia, cinta kepada manusia. Nah, itulah buktinya Allah itu lebih sayang kepada manusia daripada para malaikatnya. Itu sudah jelas. Dan kita tahu bahwa malaikat yang memberontak aja itu dicampakkan dan tidak ada pengampunan bagi mereka. Tidak ada korban-korban yang dikorbankan untuk pengampunan dosa para malaikat yang memberontak kepada Allah. Tetapi manusia ini lebih istimewa lagi. Karena kenapa teman-teman? Karena menurut Kejadian bahwa manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Itulah sebabnya Allah itu sangat cinta kepada manusia, sangat sayang kepada manusia. Jadi itu yang mau saya tanggapi dari video yang berjudul Daniel Mananta mualaf usai bertemu dengan UAS. Menurut saya yang mengupload video itu mesti harus dengarkan statement dari Pak Ustadz Abdul Somad yang mengatakan bahwa bukanlah amal ibadah atau ritual seseorang itu yang membuat dia bisa masuk surga, melainkan kasih sayang Allah. Dan kasih sayang Allah itu ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan yang telah menyelamatkan manusia melalui pengorbanannya. Demikian yang saya sampaikan teman-teman, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.